Saudara, pilkada serentak masih 4 bulan lagi, namun dinamika parpol dan para tokoh sudah memanas. Terbaru, usai diberi restu sang ayah, Kaesang Pangarep langsung tancap gas mendatangi 2 parpol besar, yakni Golkar dan PKS. Tak tanggung-tanggung, Golkar langsung menyodorkan kadernya yang juga seorang pengusaha kawakan, Yusuf Hamka, untuk mendampingi Kaesang berlaga di Pilkada Jakarta. Inilah catatan Kompas. Pilkada 2024, rakyat perlu pemimpin yang berkualitas. Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Pilkada serentak bulan November nanti, mampukah menghasilkan kepala daerah yang berkualitas? Ajang sana para politisi mulai gencar dilakukan mendekati masa-masa pendaftaran calon kepala daerah ke KPU. Yang paling hangat pekan ini adalah kunjungan Kaesang ke Partai Golkar pada Kamis 11 Juli, setelah sebelumnya Kaesang sowan ke DPP Partai Keadilan Sejahtera pada Senin 8 Juli. Yang menarik, buah dari kunjungan Kaesang ke Partai Golkar adalah perjodohan politik yang coba disodorkan sang ketua umum kepada putra bungsu Presiden Jokowi ini. Masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kaesang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Alasan dipilihnya Yusuf Hamka untuk mendampingi Kaesang bila nanti ia memilih berlaga di Pilkada Jakarta, menurut Erlangga untuk membantu persoalan infrastruktur dan kemacetan parah di Jakarta. Namun, perjodohan Yusuf Hamka dan Kaesang ini diakui Hamka diputuskan sangat mendadak. Saya belum punya upaya apa-apa, Pak, karena buat saya masih terkaget-kaget gitu. Jujur aja, saya juga bingung-bingung, cuman ya saya nikmatin aja lah, biar bagaimana, biar angin atau mengalir aja lah maksudnya gitu. Angin membawa saya kemana ya saya ikut aja gitu. Kalau memang nanti harus menjadi wakilnya Pak Kaesang atau mau wakilnya Pak Ridwan Kamil ataupun nggak jadi apa-apa ya lillahi ta'ala aja lah. Kaesang pun tidak banyak berkomentar usai pertemuannya dengan para petinggi Golkar. Alih-alih menjawab soal jadi tidaknya dirinya maju di Pilgub Jateng atau Jakarta, putra bungsu Presiden ini malah menyampaikan keinginannya untuk segera berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Secara elektabilitas, nama Kaesang belum terlalu menonjol. Kaesang pun tak memiliki rekam jejak kepemimpinan. Karena itu penerimaan serta dorongan parpol besar kepada Kaesang untuk diusung dalam pilkada dinilai pengamat politik karena ada pengaruh sosok Jokowi. Apalagi restu Jokowi kepada Kaesang sudah disampaikan secara terbuka. Faktor Pak Jokowi juga bagian dari penerimaan mereka. Karena kalau dilihat sampai sekarang, ini kan partai-partai benar-benar sedang berpikir keras untuk mendukung Kaesang itu kelihatan. Kalau kita baca pernyataan Golkar, saya kira mereka bukan saja udah memberi sinyal, tetapi itu semacam deklarasi bahwa Ridwan Kamil tidak akan maju di Jakarta. Nah, apa yang membuat partai-partai ini kelihatan mengupayakan Kaesang ini tetap maju gitu? Ya tentu karena ada sesuatu yang mungkin besar. Karena kalau berdasarkan elektabilitas seperti disebutkan oleh Pak Jokowi, memang Kaesang itu cocok di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Pilkada serentak 2024 sangat diharapkan bisa memberikan setiap daerah pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Partai politik menjadi wadah pertama dalam menyaring sosok yang pantas dan layak untuk disodorkan kepada pemilih, yaitu rakyat. Apalagi Presiden Jokowi kerap menyebut keputusan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih mau dipimpin oleh siapa.
dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Publik berharap koalisi partai politik jangan sampai jadi stempel keinginan seseorang karena ujungnya rakyatlah yang dirugikan. Tim Liputan, Kompas TV.